we just stay here? Cause in this kind of weather, Assalamualaikum guys, saya dari Komplek B, perkenalkan saya dari Sembilan Awal. just come right on Halo home guys, aku Mariska. and make yourself come. Halo, nama gue Muhammad Farsun Iyani. Your hand on me ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Gengki. Gue adalah perwakilan buat ngenalin tempat magang gue, yaitu Daily Sweet by Cila. Tempat ini berletak di Jalan Dewi Sartika di Gang Masjid Aryat. Nah, Daily Sweet itu adalah tempat bakery yang bergerak di dalam bidang makanan seperti beverage, dessert, minuman, terus juga kue-kue custom. Kalian bisa order di sini, guys. Ya udah, itu aja. Kita langsung cek aja tempatnya gimana sih. Check it out, guys. Saat kalian menuju ke depan toko, kalian akan melihat papan yang tertulis nama bakery ini, Daily Sweet by Cila, teman-teman. Yang di bawahnya ada tempat pembuangan sampah toko ini juga. Dan inilah penampakan depannya, langsung ke dalam toko dan dapur sekaligus. Sehingga calon pembeli bisa melihat pembuatan kue dan kue yang siap dijual secara langsung. Dan juga yang pasti, ini adalah teknik marketing yang sangat menarik calon-calon pembeli tersebut. Nice. Baik, langsung saja kita cek isi dalam tokonya, guys. Di samping kiri pintu masuk ada rak loyang yang dipakai untuk penggunaan di dalam oven. Dan juga ada ice cream machine atau ice cream maker yang digunakan untuk membuat ice cream, kawan-kawan. Dan di sampingnya lagi juga ada kulkas mini yang digunakan untuk menyimpan makanan atau menaruh makanan yang harus disimpan secara dingin. Misalnya seperti kue, minuman, dan yang lainnya. Lalu ada dua kulkas yang digunakan untuk menaruh bahan-bahan mentah dan bahan-bahan setengah matang yang digunakan untuk pembuatan produk makanan di bakery ini, kawan-kawan. Kulkas ini juga bisa digunakan untuk menaruh kue-kue yang kecil. Di samping kulkas tersebut ada wastafel dan kitchen counter yang di bawahnya digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan dapur. Dan di sini terdapat rak yang berisi topping-topping makanan dan juga pewarna-pewarna makanan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska. Kali ini ingin mewawancarai owner Daily Sweet, yaitu Sila. Dan untuk pertanyaan pertama itu, apa motivasi Kak Sila untuk mulai bisnis ini dan gimana perjalanan kakak sampai di titik sekarang? Motivasinya nggak ada motivasi, poinnya karena happy, karena seneng, akhirnya jalan. Bisa ada di titik sekarang, perjalanannya panjang. Ini usaha ke-8 aku, yang alhamdulillah udah berjalan 4 tahun. Ya sampai detik ini masih diusahain biar bisa terus berkembang. Itu guys tipsnya. Berapa besar modal awal yang Kak Sila gunakan? Terus gimana strategi Kak Sila dalam mengelola keuangan bisnis kakak? Modal awal, kalau ditanya modal awal, aku nggak pakai modal. Aku tanpa modal. Jadi awalnya tuh ngejualin produk orang-orang. Cuma di satu kesempatan ada produknya mama yang kebetulan udah banyak minatnya, kue sus. Dari kue sus akhirnya berkembang pelan-pelan. Ya udah sampai kayak jadi sekarang.
Terus untuk memanage keuangan ya berjalan aja, karena untuk usaha di awal itu nggak bisa punya untung lebih karena aku tanpa modal, jadi semuanya balik untuk modal, untuk alat dan lain sebagainya. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga yaitu berapa keuntungan rata-rata kotor dan yang bersih yang Kakak peroleh? Terus gimana Kakak cara nginvestasiin hasilnya buat ngembangin usaha-usaha Kakak? Keuntungannya nggak bisa diprediksi dan tidak stabil. Jadi ada waktunya kalau lagi Natal, Idul Adha, Idul Fitri terutama. Belum lagi tambahannya itu kalau aku lagi dapet momen viral makanan. Kalau penghasilannya berapa, jadi kira-kira segitu. Bersih kotornya segitu. Terus untuk pengembangannya aku lebih nambahin untuk alat pasti aku ada penambahan alat di awal-awal tuh. Tiap bulan itu pasti ada penambahan alat, makin kesini ya disesuaikan sama kebutuhan. Ya, ini aku mau nanya dari pribadi ya Kak. Kalau misalnya produk yang paling meledak itu apa sih Kak, yang bikin kayak wah bikin capek banget, bahkan harus sampai begadang nggak tidur gitu? Apa Kak? Boleh ditanya sama yang kerja. Kalau ditanya yang paling meledak, setiap momen makanan viral aku alhamdulillah meledak. Jadi nggak tahu apa yang bener-bener gitu, yang bener-bener yang paling aku nggak tahu. Terakhir ini yang lumayan capek itu pas lagi produksi milk bun itu tim semuanya pulang 2:30 pagi, jam 7 udah di sini lagi, ya kayak gitulah. Selebihnya yang bikin bener-bener capek itu Idul Fitri, karena sampai malam takbiran kita masih kerja. Yang kerja pun aku nggak kasih pulang kampung dan pulang. Kejam ya guys. Kerja sama Cina nggak loh? Kapan awal mulai usaha Kakak tuh? Terus produk yang pertama tuh apa Kak? Daily Sweet itu udah 4 tahun, hampir 4 tahun ya Di. Ya Daily Sweet itu hampir 4 tahun, di bulan Juni atau Juli gitu, itu 4 tahun. Juni, udah ada yang jawab. Bulan Juni mau 4 tahun. Produk awal yang bener-bener bisa nambahin modal dan mulai langkah di tangga anak pertama itu pizza roll. Pizza roll zamannya COVID, yang ngebantu bener-bener biar kita bisa punya modal. Orang pertama yang masuk di sini tuh yang bertahan sampai sekarang, mungkin udah anak jeleh dia sama aku ya, udah Indi ada. Itu produksi sehari bisa 80 sampai 100 loyang. Gitu kira-kira ya tipsnya buat teman-teman, buat adik-adik semua yang mau berusaha, yang mau punya usaha. Jangan pernah bosen. Yang paling pertama, yang dibutuhin bukan modal dulu, tapi mental dulu. Mental pengusaha itu bukan mental kaleng-kaleng guys. Kalau nggak kuat, guys, selesai usaha lo. Gak bisa, intinya mental yang harus disiapin dulu. Mentalnya kuat, modal bisa dicari. Tanpa modal itu bisa jalan. Cuma gimana caranya kamu gak bosen aja ngejalaninnya. Usaha udah berjalan, ketemu titik jenuh. Kalau kamu ngikutin jenuhnya kamu dan gak bisa nyari inspirasi lagi, gak bisa bikin buat ngembangin lagi, ngebuang bosennya kamu nggak tahu cara ngebuangnya kayak gimana, itu bakalan end. Jadi harus pinter-pinter, kreativitasnya harus
ditingkatin, terus harus bisa ngikutin apa yang lagi rame sekarang, apa yang lagi orang gemari. Yang paling pertama tentuin target marketnya, menengah ke bawah kah atau menengah ke atas kah, ya kayak gitu. Intinya satu, jangan pernah bosen, mental dulu siapin, modal belakangan. Aku tanpa modal loh. Oke, jadi itu tips, pertanyaannya udah kejawab semua. Dadah guys. Sekian dan terima kasih. Label. Ini adalah proses pembuatan pisang bunting yang akan dijual di depan toko. Kedua, ada proses pembuatan pudding cup. Dan yang terakhir, proses pembuatan wanpaku sandwich. Lalu wanpaku sandwich dibungkus dengan wax paper. Berikut langkahnya.